Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan selalu diberi kelancaran rezeki, umur panjang yang barokah, dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, penyesalan saat tua, hal tersebut agar menjadi perhatian bagi kita semua untuk memanfaatkan usia muda sebaik mungkin, dan jangan terlena nikmat di usia muda. Nikmat merupakan karunia Allah yang tidak bisa dipungkiri. Kadang manusia abai terhadap nikmat Allah tersebut. Di antaranya nikmat di masa muda, di mana seyogyanya masa muda adalah waktu terbaik untuk mengoptimalkan diri dalam mencari ilmu dan beramal soleh. Sayangnya ada sebagian orang yang berprinsip waktu muda adalah waktu untuk poya-poya dan bersenang-senang. Dengan moto yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, masa muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Hal yang mustahil jika masa muda seseorang diisi dengan bersenang-senang dan poya-poya, berangan-angan ingin masuk surga. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa masa muda begitu cepat berlalu. Mereka melalaikan masa muda dan bersikap masa bodoh terhadap waktu. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyia-nyiakan masa muda yang telah Allah berikan kepadanya, seolah-olah hidup ini hanya untuk poya-poya dan kesenangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutusmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan penduduknya. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kaum muda yang berbunyi, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat mempunyai anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan atau hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan atau hisab, bukanlah hari beramal. Riwayat H.R. Bukhari. Mereka baru tersadar dan menyesal ketika usia beranjak tua, di mana banyak mendapat kendala untuk beraktivitas, berkurangnya kemampuan fisik, pendengaran, dan penglihatan, bahkan juga daya ingat dan penurunan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mereka merasa terhina di hadapan Allah
kehinaan masa tua akibat kedurhakaan pada masa muda. Imam Ibnu Jauzi berkata, terkadang satu hukuman itu ditunda hingga usia akhir. Penyesalan adalah pintu untuk meraih ampunan Allah atas dosa-dosa di masa muda. Semua sudah terjadi, untuk itu kita bertobat, memohon ampunan, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Allah selalu menerima taubat seseorang sebelum habis nafas di tenggorokan. Menurut Imam Nawawi, rahmat dan ampunan Allah kepada hambanya berlaku sepanjang masa, meskipun masa yang satu lebih baik dari masa yang lain. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, Allah yang maha mulia dan maha agung menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Riwayat HR Tirmizi. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, sudah seharusnya seseorang untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya hingga usia tua. Di mana dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat dosa, namun sebaik-baik orang berbuat dosa ialah orang yang segera bertobat. Riwayat HR Ibnu Majah. Dan hendaknya seseorang senantiasa beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang selalu menerima tobat dari hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Hendaknya kita mempersiapkan diri dengan bekal takwa dalam menempuh perjalanan di masa tua untuk akhirat, yang merupakan tempat tinggal abadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah pembahasan tentang penyesalan saat tua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.